Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, beberapa sosok manusia muncul dari pintu keluar Akademi Dalam. Dari penampilan mereka sebenarnya adalah Xiaoyan, Shun-Er, dan yang lainnya. Di belakang mereka adalah Lin Yan yang mengikuti karena penasaran. Saat ketika Xiaoyan dan yang lainnya telah bergegas keluar dari hutan, suara tua samar terdengar atas kepala semua orang. Anda harus mendapatkan surat dari seseorang penatua jika Anda ingin meninggalkan Akademi Dalam. Apa yang kelompok besar kalian rencanakan untuk pergi? Ucap suara itu. Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala ketika mereka mendengar suara ini hanya untuk melihat seorang lelaki tua berdiri di atas cabang pohon. Melihat dengan cermat, dia adalah Penatua Su yang telah mereka lihat ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Dalam. Penatua Su, saya Xiaoyan dan saya memiliki masalah mendesak yang mengharuskan saya melakukan perjalanan ke akademi luar. Tolong izinkan aku. Xiaoyan maju selangkah. Dia menekan kegelisahan di hatinya. Dia dengan hormat berbicara kepada penatua di cabang pohon. Oh, Xiaoyan? Penatua Su terkejut ketika dia mendengar ini. Tatapannya tergesa-gesa dilemparkan ke tubuh Xiaoyan ketika dia melihat wajah yang akrab itu. Segera ada senyum tambahan di wajahnya yang awalnya tidak peduli. Hahaha, itu sebenarnya murid Xiaoyan. Mengapa? Apakah kamu bosan setelah tinggal di Akademi Dalam dan ingin berjalan-jalan di luar? Tanya Penatua Su. Di mana aku akan memiliki waktu luang seperti itu? Hanya saja ada masalah mendesak yang mengharuskan saya untuk pergi dan melihatnya. Xiaoyan tertawa pahit. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Su dan berkata, Penatua, tolong. Penatua Su berhenti sejenak. Karena menurut aturan Akademi Dalam, tanpa surat mereka tidak bisa membiarkan orang pergi secara acak. Namun Xiaoyan berbeda. Dia adalah seseorang yang penatua pertama secara pribadi katakan untuk memberikan perhatian ekstra. Selain itu, meskipun dia ditempatkan di sini, dia juga mendengar tentang Xiaoyan yang bisa memperbaiki pil tingkat 5. Dengan demikian dia cukup senang membantu Xiaoyan. Menurut aturan, aku tidak bisa membiarkanmu lewat karena kamu tidak punya surat di tanganmu. Namun, khusus untuk Xiaoyan, saya akan mengesampingkan aturan sekali hari ini, ucap Penatua Su. Terima kasih banyak, Penatua. Xiaoyan segera bersuka cita ketika dia melihat Penatua Su menanggukkan kepalanya. Wajahmu cukup besar. Saya datang untuk menemukan penatua ini beberapa kali, dan dia selalu menunjukkan kepada saya wajah orang mati. Jika Anda tidak menyerahkan surat, Anda tidak diizinkan untuk lulus. Sungguh tak terduga bahwa dia akan bersikap lunak kepadamu. Di belakang Xiaoyan, Lin Yan sedikit terkejut saat dia berbicara kepada Xiaoyan. Xiaoyan Gege, kamu tidak perlu khawatir. Seharusnya tidak ada hal yang terlalu besar yang akan terjadi di Akademi Jianan. Shun-Er yang telah memperhatikan Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Meskipun Xiaoyan menyembunyikannya dengan baik, dia masih bisa menemukan kecemasan samar di antara alis Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika dia berbicara dengan suara lembut. Namun, kamu juga harus mengenal Xiaoyu dengan baik. Dia memiliki karakter yang angkuh. Kecuali ada masalah besar, dia pasti tidak akan datang menemukan saya. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, kita juga dari klan yang sama. Selain itu, klan Xiao telah berkurang ke keadaan ini karena aku. Saya juga merasa sedikit kasihan pada mereka, jawab Xiaoyan. Saat keduanya berbicara dengan lembut, ruang area terbuka di depan mereka tiba-tiba berfluktuasi dengan kuat. Segera ruang itu tampaknya secara paksa terbelah oleh tangan yang tak terlihat. Sebuah pintu menyilaukan berwarna perak muncul dalam pandangan mereka. Aku sudah mengirim sinyal, karena itu akan ada beberapa Griffin yang menunggumu.
Gunung-gunung yang dalam di Akademi Dalam dipenuhi dengan banyak hewan ajaib. Jika tidak ada Griffin untuk dikendarai, Anda mungkin perlu membuang waktu seminggu untuk mencapai Akademi Luar, ucap Penatua Su. Penatua Su, terima kasih banyak. Saya pasti akan membalas budi yang dibuat hari ini, ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Shun-Er dan yang lainnya mengikuti setelah Xiaoyan. Dengan kerlip cahaya perak, hutan sekali lagi menjadi kosong. Melihat sikap cemas dari Xiaoyan, tampaknya dia memang memiliki masalah yang mendesak. Saya khawatir bahwa saya perlu melaporkan kepada penatua pertama tentang hal ini. Penatua Su merenung sejenak setelah orang terakhir menghilang di balik pintu berwarna perak. Dia berbalik dan melompat ke langit. Sepasang sayap Dauki muncul saat bergegas menuju Akademi Dalam. Saat mereka keluar dari pintu berwarna perak, pegunungan yang tak terbatas muncul di hadapan Xiaoyan. Ada ngarai tak berdasar yang dalam yang memanjang keluar, dan akhirnya menghilang ke tepi pandangan mereka tidak jauh di depan mereka. Hahaha, beberapa dari kalian menuju Akademi Luar kan? Ayo naik. Seseorang yang sedang mengemudi berdiri dan tersenyum kepada Xiaoyan dan yang lainnya. Terima kasih banyak, jawab Xiaoyan. Xiaoyan tidak mengatakan kata-kata. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk melompati ke Griffin sebelum tubuhnya berdiri tegak tanpa bergerak di belakang Griffin yang cukup licin. Melihat gerakan mantap ini, kedua pembalap Griffin itu juga memuji dengan tenang. Para siswa itu memang layak menjadi siswa Akademi Dalam. Duduk dengan kencang, teriakan terdengar oleh para pengemudi itu. Xiaoyan yang sedang terburu-buru secara alami tidak peduli dengan tatapan ini. Dia memimpin kelompok keluar dari tanah terbuka dan mengandalkan ingatannya untuk berjalan ke kediaman instruktur rolling. Hei, gadis berpakaian hijau itu sangat cantik. Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Sangat disayangkan. Jika saya pernah bertemu dengannya sebelumnya, saya bahkan mungkin bisa menjadi dekat dan memiliki kecantikan seperti itu. Beberapa suara tanpa sadar menjadi lebih keras ketika mereka melihat sekelompok orang yang menghilang dari sudut pandangan mereka. Syih, bocah, kulitmu benar-benar gatal. Itu adalah wanita senior Xiaoyan. Anda benar-benar ingin dekat dengannya hanya dengan kekuatan Anda? Seorang siswa yang tampak lebih tua melirik siswa baru yang muncul di sampingnya dan berkata dengan tawa dingin. Siapa Xiaoyan? Saya hanya pernah mendengar tentang ketua siswa baru Yan Cheng dan tidak tahu Xiaoyan. Siswa baru itu juga seperti duri. Segera dia membalas dengan marah. Ketua siswa baru Yan Cheng? Hahaha. Itu hanya beberapa hal yang sekelompok siswa baru yang tidak tahu besarnya surga dan bumi yang diciptakan. Namun Anda berani membandingkannya dengan dia? Kembali ketika Xiaoyan memasuki Akademi Dalam, dia sudah menjadi bintang 6 Dadoshi. Sekarang dia telah menjalani pelatihan yang sulit di Akademi Dalam selama setengah tahun. Kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dia mungkin telah mencapai puncak kelas Dadoshi. Apa pangkat Yan Cheng itu? Dengan satu tamparan saja, dia bahkan tidak akan mengenali ibunya yang dulu. Seseorang siswa yang lebih tua itu mengejek. Apa yang disebut raja siswa baru hanyalah sesuatu yang dipilih oleh sekelompok siswa baru ini dalam pertemuan mereka. Kekuatan Yan Cheng itu adalah yang paling menonjol. Karena itu ia didukung oleh sekelompok siswa baru untuk menjadi ketua siswa baru apapun. Meskipun kekuatan siswa baru tidak dianggap kuat, mereka menang dalam jumlah besar. Oleh karena itu, juga fraksi yang cukup kuat di Akademi Luar. Ekspresi siswa baru itu cukup sedikit berubah ketika dia mendengar tentang apa yang disebut kekuatan puncak Dadoshi. Dia juga jelas tahu tentang kesenjangan besar antara keduanya dan sedikit tidak lagi berani mengatakan kata-kata sembrono. Kelompok Xiaoyan secara alami tidak tahu tentang perubahan yang terjadi di Akademi Luar selama setengah tahun ini. Selain itu mereka tidak akan memperhatikannya, bahkan jika mereka tahu. Dengan kekuatan gerbang pansar ini, ia dapat berada di peringkat teratas bahkan di Akademi Dalam. Mengapa mereka perlu repot dengan siswa baru yang baru saja masuk ke Akademi Luar ini? Mereka bergegas sepanjang perjalanan. Ketika sekitar 10 menit kemudian, rumah elegan instruktur rolling muncul di depan mata Xiaoyan. Dia diam-diam menghela nafas lega ketika dia meningkatkan langkah kakinya. Sesaat kemudian, mereka akhirnya tiba di depan pintu sebelum mengetuknya dengan lembut. Tiba-tiba pintu itu terbuka.
Xiaoyu yang telah membuka pintu juga terkejut ketika dia melihat sekelompok besar orang di depannya. Namun ketika tatapannya beralih ke wajah Xiaoyan, dia langsung kaget. Kejernihan kristal di matanya yang cantik diseduh secara bertahap itu menunjukkan jejak badai bergulir. "Jangan menangis. Apa yang terjadi? Saya bergegas keluar tanpa henti," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menyaksikan Xiaoyu mengungkapkan sikap lembut dan lemah di depannya ini untuk pertama kalinya. Bagian belakang gigi Xiaoyu menggigit bibir bawahnya dengan erat. Dia akhirnya tidak menangis. Yang dia lakukan hanyalah menarik tangannya dan buru-buru berlari ke rumah. Di bawah perilaku yang tidak biasa ini, Xiaoyan tidak berani menolak sedikit pun dan membiarkannya menarik ke depan sesukanya. Tangan Xiaoyan tiba-tiba sedikit bergetar saat dia melihat ekspresi Xiaoyu. Dia perlahan berjalan ke kamar dan segera melihat tempat tidur serta pria itu berbaring di atasnya. Pria itu berusia sekitar 25 tahun. Pada saat ini matanya tertutup rapat dan kulitnya seputih lembaran kertas. Selain itu bahkan berisi tatapan yang menderita dan tubuhnya kadang-kadang akan sedikit bergetar. Wajahnya sebenarnya sedikit mirip dengan wajah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menatap tajam ke wajah yang dikenalnya itu. Tangannya tiba-tiba menegang. Samar-samar ada beberapa jejak darah yang menyebar dari pupil matanya yang hitam pekat. Sesaat kemudian, suara rendah yang menekan amarah yang tak tertandingi diam-diam keluar dari tenggorokannya. "Saudara kedua?" Suasana di ruangan itu begitu tertekan, sehingga membuat orang merasa seperti tercekik. Lin Yan dan yang lainnya menatap Xiaoyan yang menunjukkan kemarahan tanpa batas di depan mereka untuk pertama kalinya. Orang ini biasanya tampak lembut dan penuh senyum ketika orang melihatnya. Itu benar-benar tak terduga bahwa dia benar-benar menakutkan ketika dia benar-benar marah. Xiaoyan berbalik dan berbicara kepada Xiaoyu yang bermata merah dengan suara yang dalam. "Apa yang terjadi? Tidakkah seharusnya kakak kedua berada di Kekaisaran Jiama? Kenapa dia tiba-tiba di Akademi Jianan?" tanya Xiaoyan. 2 hari yang lalu, sepupu tua Xiaoli, dia tiba-tiba muncul di pintu masuk Akademi Jianan dan meminta seseorang untuk memberitahu saya tentang hal itu. Ketika saya bergegas keluar, saya sudah melihatnya dengan cara yang lemah. Setelah melihat saya, dia hanya mengatakan satu kalimat sebelum jatuh pingsan. Xiaoyu berkata dengan lembut. "Kalimat apa?" Jantung Xiaoyan melompat ketika dia bertanya dengan suara serak. "Beritahu Xiaoyan, sesuatu telah terjadi pada klan Xiao," ucap Xiaoyu. Boom! Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak hebat dari ruangan itu. Xiaoyu yang diposisikan paling dekat dengan Xiaoyan terguncang dan dipaksa untuk mengambil beberapa langkah mundur. Segera wajahnya yang cantik terkejut ketika dia memandang Xiaoyan yang ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat gelap dan khusyuk. Aura ini bahkan lebih kuat daripada instruktur rolling. Mereka tidak bertemu satu sama lain hanya selama setengah tahun, namun kekuatan Xiaoyan sudah menjadi sekuat ini. "Xiaoyan Gege, jangan gelisah." Sosok bergegas ke sisi Xiaoyan. Tangannya yang lembut dengan erat meraih lengan Xiaoyan saat cahaya keemasan samar muncul. Xiaoyan terengah-engah beberapa kali. Tangannya masih bergetar dengan lembut tanpa sadar. Klan Xiao sudah dipindahkan secara diam-diam oleh Xiaoyan ke perusahaan tentara bayaran tempat kakak laki-lakinya Xiao Ding. Sekarang Xiaoli yang merupakan pemimpin perusahaan kedua dari perusahaan tentara bayaran di gurun logam sebenarnya telah muncul di Akademi Jianan yang berjarak lebih dari 10.000 km dari Kekaisaran Jiama. Itu berarti bahwa seluruh perusahaan tentara bayaran bersama klan Xiao seharusnya menerima serangan destruktif yang sangat menakutkan. Suasana di ruangan itu menjadi mendung karena tekanan. Mata Xiaoyu berubah sedikit merah. Dengan masalah yang dialami klan Xiao, kemungkinan orang tuanya akan kesulitan melarikan diri dari tangan pembunuh itu. Kejadian yang tidak terduga semacam ini juga menyebabkan dia benar-benar kehilangan pendapatnya sendiri. Mereka tidak tahu berapa banyak anggota klan Xiao yang masih bertahan dalam klan Xiao. Mungkin jika situasinya adalah yang terburuk, mungkin hanya ada mereka generasi muda yang berada di luar. Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk merasakan kesengsaraan di dalam hatinya saat dia memikirkan bagaimana sebuah klan yang awalnya besar telah berakhir dalam keadaan seperti itu. Situasi yang menyedihkan. Dia mulai menangis pelan. Xiaoyu mengeluarkan obat penyembuhan untuk menyembuhkan cedera internal dari dalam cincin penyimpanannya.
dan dia memasukkannya ke mulut Xiaoli. Sesaat kemudian kulit pucat putih yang terakhir menjadi jauh lebih baik. Baru saat itulah Xiaoli menghela nafas lega. Mari kita tunggu saudara kedua untuk bangun sekarang. Begitu dia bangun, kita akan bisa tahu persis apa yang terjadi pada klan Xiao. Wajah Xiaoyan gelap dan suram. Suara lembutnya memiliki niat membunuh yang gelap dan dingin yang menyebabkan tulang orang menjadi dingin. Jangan bilang padaku bahwa ini dilakukan oleh Sekte Awan Berkabut. Shun Er berkata dengan nada ragu-ragu. Jika itu benar-benar Sekte Awan Berkabut, aku Xiaoyan akan bertarung dengan mereka sampai akhir, sampai sekte itu hancur. Senyum ganas tiba-tiba ditarik di sudut mulut Xiaoyan. Suaranya tampak telah ditransmisikan dari neraka dan bahkan tidak mengandung sedikit pun emosi. Shun Er menghela nafas dengan lembut. Dalam kekaisaran Jiama, kemungkinan bahwa hampir tidak akan ada fraksi selain Mystic Cloud Sect yang berani bertindak begitu kejam terhadap klan Xiao. Selama mereka menunggu Xiaoli untuk bangun, suasana di dalam ruangan itu menyedihkan. Itu mengakibatkan Huja dan yang lainnya mendesah pelan sebelum diam-diam pergi dan dengan cara yang agak tidak rela. Suara batuk yang kuat muncul di dalam ruangan yang sunyi. Xiaoyan yang duduk di sisi tempat tidur tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Xiaoli perlahan membuka matanya. Kedua pasang mata saling memandang. Hubungan antara saudara yang terhubung oleh darah menyebabkan ekspresi mereka berdua menjadi lebih hangat. Aku akhirnya bisa melihatmu, Xiaoyan Zi. Kupikir aku tidak akan bisa berjalan ke sini, ucap Xiaoli. Xiaoli bersandar di bantal lembut. Sukacita yang ada di wajah Xiaoli ketika dia melihat Xiaoyan secara bertahap ditarik. Dia tersenyum sebelum menghela nafas. 3 bulan. Jika bukan karena saya mengandalkan binatang ajaib terbang saya takut bahwa saya setidaknya perlu 1 tahun untuk tiba di sini dari kekaisaran Jiama. Xiaoyan menatap wajah pucat Xiaoli. Hidungnya tanpa sadar merasakan sedikit kesedihan. Kakak kedua, apa yang terjadi? Di mana kakak? Xiaoyan memegang lengan Xiaoli dan dengan lembut bertanya. Senyum di wajah Xiaoli menghilang. Sesaat kemudian dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang sangat kaya. Di bawah tawa sepi seperti itu, air mata Xiaoyu di samping berguling ke bawah. Apakah itu Sekte Awan Berkabut? Punggung tangan Xiaoyan bergetar dengan cepat. Kemarahan dan niat membunuh memenuhi hatinya dan hampir mengubur alasannya. Semuanya tenang. Selama 2 bulan setelah klan Xiao pindah ke perusahaan tentara bayaran di Gurun Logam, pencarian Sekte Awan Berkabut tidak menyebar ke daerah perbatasan. Namun mereka datang diam-diam ketika kami berpikir bahwa suasana yang tegang akan segera berakhir, ucap Xiaoli. Malam itu secara kebetulan, ketika perusahaan tentara bayaran di Gurun Logam kami akan bersukacita setiap bulan, namun itu telah berubah menjadi pesta darah. Ada cukup banyak orang yang mengepung dan membunuh orang-orang yang telah mengepung dan menyerang perusahaan tentara bayaran di Gurun Logam itu juga sangat kuat. Hampir semua saudara kami di kompi tentara bayaran terbunuh atau terluka. Meskipun klan Xiao memiliki beberapa penatua yang bertarung sampai mati untuk melindunginya, itu juga menderita kerugian yang cukup serius, ucap Xiaoli. Sekte Awan Berkabut. Sepertinya bajingan tua Yunsan benar-benar berencana untuk memusnahkan kita semua. Mata hitam gelap Xiaoyan dipenuhi dengan jejak darah. Wajahnya sangat biadab sehingga menakutkan. Tubuh Xiaoyan gemetar dengan cepat saat niat membunuh yang kaya memenuhi seluruh ruangan. Sesaat kemudian dia berdiri dengan tiba-tiba hanya untuk segera ditahan oleh Shun Er. Xiaoyan gegel, di mana kamu berencana untuk pergi? Tanya Shun Er. Aku akan kembali ke kekaisaran Jiama. Saya ingin membiarkan semua anggota Sekte Awan Berkabut dimakamkan dengan orang-orang yang mati. Suara gelap Xiaoyan membawa niat membunuh dan keganasan yang kaya. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain berakhir mati sia-sia jika kamu kembali sekarang? Klan Xiao dihadapkan dengan bencana besar. Siapa lagi selain Anda yang bisa menyelamatkan mereka? Jika Anda mati, bagaimana saya bertanggung jawab kepada Paman Xiao? Ucap Shun Er. Shun Er mengerti bahwa Xiaoyan mulai kehilangan kendalinya karena amarah ketika dia melihat cara biadab Xiaoyan yang biadab ini. Dia segera berteriak keras dengan Xiaoyan. Xiaoyan, diam!
Alasan kakak membuat saya mempertaruhkan hidup ini untuk menempuh jarak yang begitu jauh untuk mencari Anda, bukan untuk membiarkan Anda berlari kembali dengan cara ini. Shaolin memarahi Xiaoyan. Pembalasan darah ini adalah sesuatu yang harus kita balas dendam, dan Anda memiliki tanggung jawab yang tidak dapat Anda abaikan. Namun bisakah saat ini kamu membunuh Yunsan saat kembali? Tubuh Xiaoyan menegang, rambutnya tersebar dari dahinya. Niat marah dan membunuh yang telah ditekan sampai batas hampir menyebabkan dia menjadi tak terkendali. Apalagi masalah ini juga tidak sesederhana itu. Xiaoli berkata dengan suara gelap dan serius kepada Xiaoyan. Xiaoyan hanya pulih dari ketenangannya setelah mendengar ini. Suara seraknya seperti suara patah di bawah. Malam itu, tampaknya ada sesuatu selain orang-orang dari Sekte Awan Berkabut yang bersembunyi di antara mereka yang datang untuk menghancurkan kompi bayaran kita malam itu. Sebuah kilatan keras berkedip di mata Xiaoli. Dia tidak bisa menyembunyikan kebenciannya di wajahnya yang pucat pasi. Orang-orang itu mungkin bersembunyi di kegelapan, tapi aku masih bisa merasakan aura gelap dan dingin semacam itu. Mereka seperti sekelompok bayangan hitam dengan wajah yang tidak bisa dilihat. Selain itu, mereka memiliki target yang sangat jelas. Mereka semua menargetkan para anggota klan Xiao kami. Serangan mereka tidak dapat diblokir. Kadang-kadang, rantai gelap hitam akan keluar dari kegelapan. Rantai berwarna hitam ini sangat aneh. Itu bahkan bisa menembus Daoki. Setiap kali rantai logam berdering dalam malam yang gelap, akan ada anggota klan yang tubuhnya akan ditusuk dan diseret. Setiap kali setelah bayangan-bayangan hitam misterius ini menyeret seorang anggota klan Xiao kita, mereka akan mencari mayat mereka. Dari penampilan tindakan mereka, mereka tampaknya tidak disewa untuk membunuh. Sebaliknya mereka tampaknya mencari sesuatu. Ucap Xiaoli. Bayangan hitam, serangan rantai logam. Istilah-istilah asing ini memasuki pikiran Xiaoyan, hanya untuk menyebabkan pikirannya yang dipenuhi dengan niat membunuh, tiba-tiba merasakan gelombang sedingin es. Pikirannya bergerak cepat dan adegan demi adegan melintas dengan cepat. Akhirnya gambar itu berhenti tiba-tiba. Itu adalah bayangan hitam, rantai berwarna hitam, yang dia lihat secara serampangan di dalam badai hitam di wilayah sudut hitam. Rasa dingin perlahan naik di tubuhnya. Suara Yao Lao dan Xiaoyan membawa keheningan saat mereka hampir berbunyi bersamaan. Hall of Soul. Mengapa mereka mengawasi klan Xiao? Klan Xiao tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan mereka. Tubuh Xiaoyan menegang. Rambutnya rontok dan menutupi wajahnya sementara dia bergumam dalam hatinya sambil membawa seutas kedinginan yang gelap. Yao Lao juga menjadi diam pada saat ini. Dia juga tidak bisa mengerti mengapa fraksi yang begitu besar dan misterius seperti Hall of Soul akan terlibat dengan klan Xiao kecil. Tampaknya tidak benar-benar ada kemungkinan itu terjadi padanya. Setelah semua itu, tidak mungkin bagi Hall of Soul untuk mengetahui bahwa dia ada di sisi Xiaoyan. Kami tidak tahu apa sebenarnya yang mereka cari. Namun, penatua pertama telah berbicara dengan kakak saya dan saya sebelum dia meninggal. Xiaoli tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Xiaoyan ketika dia berbicara sampai saat ini dia berkata. Dia bertanya bahwa kamu harus menjaga giok klan Xiao dan pastinya tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang luar, ucap Xiaoli. Perasaan sedingin es tiba-tiba muncul di pikiran Xiaoyan. Seutas angin dingin keluar dari mulut Xiaoyan saat suara kagum perlahan terdengar di dalam hatinya. Jadi, tujuan mereka adalah batu giok kuno Dewa Tose. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.